Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melay Nurlete. Saya dari kampus ITB Stikom Ambon, jurusan Sistem Informasi dari kelas SI 1M. Di sini saya akan menjelaskan tentang hardware dan software. Dan hardware atau perangkat keras komputer merupakan suatu komponen yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Hardware pada komputer dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, perangkat masukan atau input device. Hardware jenis ini berguna untuk memasukkan informasi maupun data, baik itu dalam bentuk video, teks, gambar, audio, dan yang lainnya ke dalam sebuah komputer. Contohnya seperti mouse, keyboard, dan scanner. Yang kedua yaitu perangkat pemroses atau process device. Jenis perangkat keras yang satu ini dapat berguna dalam mengolah sekaligus menjalankan proses yang ada pada sistem komputer. Contoh proses device tersebut seperti CPU, RAM, VGA, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu perangkat keluaran atau output device. Hardware jenis ini berguna dalam menampilkan informasi dan mencetak hasil input data yang user lakukan. Data ataupun informasi tersebut berasal dari hardware input yang sudah melalui hardware proses, misalnya monitor, proyektor, hingga printer. Yang keempat, yaitu perangkat penyimpan atau storage device. Salah satu jenis hardware yang berfungsi menyimpan data-data komputer, contohnya seperti hard disk, flash disk, dan optical disk. Fungsi hardware yang pertama yaitu menerima input. Hardware tentu memiliki fungsi khusus untuk menerima input yang dilakukan oleh user. Masukan tersebut nantinya akan diproses menjadi informasi baru. Yang kedua yaitu mengolah data atau informasi. Setelah menerima masukan atau input, beberapa hardware memiliki fungsi khusus untuk mengolah atau memproses input tersebut menjadi informasi baru. Yang ketiga yaitu memberikan output. Setelah diproses, hardware tentu akan memberikan output atau keluaran kepada user. Setiap output yang dilihat oleh user akan ditampilkan melalui hardware khusus. Yang keempat yaitu menyimpan data atau informasi. Output yang dihasilkan oleh komputer dapat disimpan dalam perangkat penyimpan sekunder pada komputer. Hardware untuk menyimpan data tidak hanya terpasang dalam komputer namun ada juga hardware yang dipasang di luar komputer. Berikutnya itu contoh hardware. Contoh hardware yang saya ambil di sini yaitu mouse, di mana mouse merupakan suatu hardware pada komputer yang berguna untuk menerima input atau masukan berupa gerakan. Beberapa jenis gerakan yang bisa dideteksi antara lain yaitu klik, scroll, atau pergeseran. Pemberian nama mouse terinspirasi dari bentuknya yang kecil dan memiliki ekor atau kabel yang panjang seperti tikus. Fungsi dan cara penggunaan mouse. Mouse yang sering kita pakai adalah mouse yang berkabel, yang cara penggunaannya dengan menggeser ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Seiring perkembangan zaman, diciptakan juga mouse wireless, yaitu mouse yang mampu bekerja tanpa kabel karena media kabel sudah digantikan dengan media wireless baik via Bluetooth maupun infrared. Di samping kelebihannya, fungsi mouse ini pasti ada kelemahannya juga, yaitu mouse ini masih menggunakan baterai. Jika baterainya habis, mouse tersebut tidak berfungsi dan harus diganti baterai yang baru lagi. Selanjutnya yaitu software. Software merupakan sebuah program aplikasi yang dibuat untuk menjalankan atau mengoperasikan suatu perintah dan mengontrol penggunaan hardware. Secara umum, perangkat lunak komputer dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu sistem operasi. Sistem yang mengatur pengoperasian komputer seperti pengaturan input, proses output, pengaturan tabel, mengatur memori, mengatur penjadwalan prosesor, dan lain-lain. Contohnya seperti PC-DOS atau Personal Computer Disk Operating System. Yang kedua yaitu perangkat lunak bahasa. Bahasa perangkat lunak disebut dengan language the software, yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin, supaya dapat diterima dan dimengerti oleh komputer. Contohnya bahasa tingkat tinggi atau high level, atau bahasa komputer bahasa tingkat rendah low level, atau bahasa awam
atau umum seperti Basic, Pascal, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi atau application software berisi program paket yang telah dirancang dan dibuat khusus untuk kebutuhan tertentu. Contohnya seperti yang pertama, pengolah kata, WordPerfect, MS Word, Lotus Word Pro. Yang kedua, pengolah angka, yaitu Lotus 123, Supercell, Quantro Symfony, dan Microsoft Excel. Yang ketiga, perangkat presentasi, Start Office Impress, dan Microsoft PowerPoint. Fungsi software. Yang pertama, yaitu menjadi sebuah penghubung antara perangkat lunak dan perangkat keras. Yang kedua, menjadi pengidentifikasi suatu program. Yang ketiga, menjadi pengatur setiap hardware agar dapat terus bekerja sesuai fungsinya. Salah satu contoh software yang saya ambil di sini yaitu Microsoft Office Word. Software yang satu ini bisa digunakan untuk mengedit dan mengetik sebuah dokumen dalam tampilan kertas. Oke, itu saja penjelasan saya tentang hardware dan software. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.